Hai, salam sehat. Pada kesempatan ini saya ingin share dan berbagi mengenai situasi saat ini. Tentu setiap kita mungkin ada yang sedang kecewa, sedang khawatir, sedang juga dalam ketakutan terkait dengan situasi pandemi saat ini. Tapi teman-teman, terlepas dari semuanya itu, kita harus melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita dan kepedulian kita terhadap situasi saat ini. Teman-teman, hari ini tanggal 24 Maret, sudah lebih dari 160 negara terinfeksi coronavirus ini, dan lebih dari 384.000 jiwa terinfeksi, dengan angka kesembuhan sekitar 102.000 dan angka kematian sekitar 16.000 lebih. Apakah ini harus terus berlanjut? Pemerintah dan instansi kesehatan setiap orang sekarang fokus bagaimana menghentikan ini. Dari kita, apa yang bisa kita lakukan? Ada tindakan-tindakan sederhana yang bisa kita lakukan, dan tentunya teman-teman juga sudah pernah dengar hal ini, sudah pernah baca, sudah pernah tonton. Yang paling penting saat ini adalah kita bertindak dan implementasikan dengan benar. Apa resikonya ketika kita tidak melakukan hal itu? Para tenaga medis kita akan kewalahan. Sudah banyak korban. Ayo kita minimalisir. Kalau kita tidak bisa hentikan para medis korban ini. Rumah sakit akan over capacity. Makanya ayo kita lakukan. Dan saya mau share sedikit ke teman-teman, ketika langkah-langkah ini kita nggak lakukan, apa sih dampaknya? Pertama, kita harus mencuci tangan. Ini sangat penting. Ayo kita lakukan. Dari WHO dan para dokter, instansi pemerintah dan kesehatan menyarankan kita mencuci tangan sesering mungkin. Ingat, dengan sabun dan air mengalir. Ya, kita lakukan itu dengan benar. Kenapa? Supaya virusnya tidak kita bawa kemana-mana, tidak menginfeksi diri kita, tidak menginfeksi keluarga dan orang sekitar kita. Jadi pentingnya mencuci tangan. Yang kedua yang sedang gencar saat ini disampaikan adalah social distancing. Apa itu? Ini adalah jaga jarak. Jadi jaga jarak di sini adalah tidak hanya dimaksud ketika saya lagi ngobrol sama teman saya sebelah kanan atau sebelah kiri 1 meter. Itu adalah salah satunya, teman-teman. Tapi yang paling penting juga di social distancing adalah ketika saya sedang bepergian, sedang berkumpul, saya juga harus jaga jarak. Tapi sebenarnya saat ini yang diperlukan adalah kita hentikan untuk ikut pertemuan-pertemuan, menghindari namanya kerumunan, menghindari namanya keramaian. Untuk apa? Untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Karena kalau tidak, bayangkan ketika terjadi penyebaran menginfeksi orang dalam keadaan yang begitu besar dan masif, tentu para medis kita tidak akan sanggup menangani itu secara bersama-sama, dan rumah sakit akan over capacity, dan risikonya akan banyak sekali orang-orang yang tidak akan tertangani dan tertolong. So, ayo kita lakukan cuci tangan dan social distancing. Yang ketiga, kita harus gunakan masker. Sebenarnya ini juga sudah disampaikan bahwa pada umumnya orang sehat tidak harus menggunakan masker. Yang menggunakan masker adalah orang yang sedang sakit, artinya sedang demam, sedang batuk, sedang pilek. Untuk apa? Jadi untuk memastikan virusnya itu tidak menyebar kemana-mana. Makanya kita yang sehat, ayo berikan ruang, berikan kesempatan ya kepada yang sakit untuk mendapatkan yang seharusnya dia gunakan. Ya.
Oke, jadi kita jangan berbondong-bondong ya, malah kita berlomba-lomba begitu panik memperebutkan namanya masker. Sebenarnya penting gak sih masker buat kita yang sehat? Penting ketika misalnya apa? Ketika kita sedang bepergian, menghadiri pertemuan, naik kendaraan umum, kita bisa gunakan. Tapi sebenarnya sekarang saat ini pemerintah sudah menganjurkan untuk social distancing. Jaga jarak, hindari pertemuan, dan jauhi kerumunan ataupun keramaian. Yang keempat adalah mengenai etika batuk. Nah, ini khususnya bagi yang sedang demam, apalagi batuk dan pilek. Ya. Jadi pertama adalah buat yang sedang demam, batuk dan pilek, gunakanlah masker dengan benar. Bila tidak ada masker, ketika misalnya sedang batuk, gunakanlah tisu. Gunakan tisu dan tutup mulutnya ketika sedang batuk atau pilek. Kemudian tisunya dibuang ke tempat sampah yang benar, lalu tangannya cuci tangan dengan benar dan tepat. Oke. Berikutnya adalah kita sebagai orang yang sehat dan apalagi yang sedang sakit, yang sangat dianjurkan sekali untuk makan makanan yang bergizi dan sehat. Untuk apa? Jadi untuk meningkatkan imunitas kita. Ya. Jadi disarankan untuk makan buah-buahan, makan sayur-sayuran. Oke. Berikutnya apa lagi yang dianjurkan kepada kita untuk menghadapi situasi saat ini, yaitu kita harus melakukan olahraga dan istirahat yang cukup. Untuk apa? Untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan tetap prima. Ya. Jadi ada beberapa anjuran tadi disampaikan teman-teman mengenai cuci tangan. Ayo kita lakukan teman-teman. Itu hal simpel tapi punya dampak yang begitu besar. Social distancing, ayo lakukan. Terus digencarkan oleh pemerintah dan para medis ya. Makanya kita ada hashtag besar adalah di rumah saja. Ayo kita lakukan. Mengenai masker, ayo saat ini kita sedang kesusahan, berikan kesempatan kepada orang membutuhkan, yaitu bagi mereka yang sedang sakit dan bagi para tenaga medis kita. Jangan sampai ada korban lagi para medis kita karena kekurangan stok APD. Berikut tadi makanan sehat dan seimbang, kemudian olahraga. So, teman-teman, ini yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Ayo kita lakukan tindakan-tindakan pencegahan ini untuk meminimalisir ya infeksi ataupun penyebaran dari virus ini. Ya, saya berharap kita semua tetap sehat dan terhindar dari virus ini. Bukannya diri kita, keluarga juga kita begitu. Dan yang paling penting, ya, jangan biarkan diri kita menjadi pembawa atau penyebar virus tersebut. Dengan satu langkah, lakukan tindakan pencegahan tersebut. Kalau ini penting, ayo dibagikan untuk menyelamatkan begitu nyawa orang. Dan sebisa mungkin kita bersama-sama menghentikan penyebaran virus ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat.